Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ke mata kuliah keperawatan 2. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mengenai patofisiologi kelainan digestif, di mana untuk yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Pauline ya tentang history. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau kita sama-sama belajar mengenai patofisiologi kelainan digestif yang lain, yaitu atresia ani dan atresia biliar. Sudah belajar ya tentang dua konsep ini? Oke, langsung saja untuk pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas dua kelainan tersebut, yaitu atresia ani dan atresia biliar, melalui atau konten yang akan dibahas adalah yang pertama definisinya, kemudian etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, komplikasi jika ada, kemudian tata laksana dan asuhan keperawatan. Ini pasti poin-poin yang harus kita bahas ya pada patofisiologi setiap kelainan pada sistem apapun. Nah, apa sih atresia ani atau anus imperforata? Nah, ini contoh gambarnya ya. Atresia ani di mana biasanya terjadi malformasi di bagian rektum yang tidak memiliki lubang keluar. Nah, jadi sebagian besar prognosis atresia ani ini biasanya didukung perawatan yang tepat itu nanti bisa bagus hasilnya kalau penanganannya tepat ya. Tapi jika atresia ani tidak segera ditangani, maka dapat terjadi komplikasi. Yang sering terjadi adalah obstruksi intestinal, konstipasi, dan inkontinensia feses. Jadi atresia ani ini harus mendapatkan penanganan yang tepat. Baik, kalau Anda baca buku Wong ya, atresia ani atau anus imperforata merupakan malformasi kongenital. Jadi memang kelainan genetik atau kelainan pada bayi di bawah sejak lahir atau masih dalam kandungan, di mana rektum tidak memiliki anus ya. Jadi rektumnya ada tapi anus untuk mengeluarkannya itu tidak ada. Beda kan dengan history yang kemarin dipelajari ya. Apa bedanya? Silahkan dicek di forum diskusi. Atresia ani merupakan salah satu kelainan kongenital yang dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, ataupun keduanya. Nah, untuk kejadian atresia ani ini, kasusnya atau prevalensinya terjadi pada satu kasus dari setiap 4.000 sampai 5.000 kelainan hidup. Nah, kasus ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada perempuan. Sebentar ya, ini salah ketik. Oke, jadi kasusnya terjadi pada satu dari setiap 4.000 sampai 5.000 kelahiran hidup. Selanjutnya, apa sebenarnya atresia ani atau juga disebut anorektal anomali atau imperforataus anus merupakan kelainan kongenital di mana terjadi perkembangan abnormal pada anorektal di saluran gastrointestinal ya. Jadi memang rektalnya yang mengalami kelainan. Atresia ani juga bisa disebut kelainan kongenital yang dikenal dengan anus imperforata meliputi anus, rektum, atau keduanya. Jadi bisa saja tidak ada anusnya atau tidak ada rektumnya, atau bisa tidak ada anus serta rektumnya. Nah, ini merupakan kelainan bawaan atau kongenital sehingga tidak ada lubang anus atau saluran anus. Jadi bisa dibayangkan ya, harusnya mengeluarkan
feses tapi tidak ada anus ataupun tidak ada rektum, maka feses tadi akan terkumpul di situ ya karena tidak ada saluran pembuangannya, sehingga biasanya pada kasus ini akan muncul fistula-fistula yang tidak wajar. Nah, klasifikasinya itu ada yang pertama stenosis rektum. Jadi kalau kata stenosis itu kan berarti stenosis seperti penyempitan ya, penyempitan rektum yang lebih rendah atau tepat pada anus. Kemudian membran anus menetap, ada anus imperforata dan ujung rektum yang buntu terletak pada bermacam jarak, serta lubang anus yang terpisah dengan ujungnya. Nah, ini adalah normalnya anus ya, kemudian rektumnya. Nah, ini akan berbeda. Nah, ini anus dan rektumnya. Ini akan berbeda jika mengalami anus imperforata dengan tipe-tipenya masing-masing. Ini tipe 1 stenosis ya, kemudian tipe 2 yang agak terpisah, kemudian tipe 3 ini tidak menyambung ya dengan jaraknya yang kecil, tapi tetap saja dia tidak menyambung sehingga tetap kotoran tidak bisa keluar. Dan tipe 4 ini jaraknya yang terlalu panjang ya, ini ada kesenjangan di sini. Sementara untuk macam-macam letaknya, kalau Anda baca lagi nanti sambil dilihat anatomi fisiologinya pada sistem eliminasi BAB ya. Jadi untuk macam-macamnya atresia ani, yang pertama letak tinggi atau supralevator, ini rektum berakhir di atas M levator ani. Ini kalau nggak lihat gambarnya memang agak bingung ya, jadi sambil dilihat gambarnya. Dengan jarak antara ujung buntu rektum dengan kulit perineum lebih dari 1 cm, jadi jaraknya lebih panjang. Intermediate yaitu jika rektum terletak pada M levator ani tapi tidak menembusnya. Untuk yang rendah, rektum berakhir di bawah M levator ani sehingga jarak antara kulit dan ujung rektum paling jauh adalah 1 cm. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau letak tinggi berarti dia jaraknya terlalu jauh. Intermediate dia tidak berjarak tapi tidak menembus. Jadi tidak menembus keluar kulit atau perineum. Sedangkan untuk rendah itu jarak yang paling jauh adalah 1 cm. Nah, apa sih penyebab terjadinya atresia ani ini? Jadi kalau kita baca dari beberapa sumber, pasti penyebabnya itu sebenarnya masih ini ya, belum diketahui secara pasti, hanya berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ya. Jadi untuk penyebabnya kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan, misalnya penggunaan obat atau konsumsi alkohol. Namun hal ini memang belum jelas. Jadi untuk genetik, faktor genetik ini bisa karena gangguan pertumbuhan pada saat janin ya. Jadi kalau pada saat janin misalnya minggu kelima gestasi, kloakanya yang berkembang itu belum sempurna, maka nanti bisa menjadi yang namanya kelainan atresia ani. Jadi untuk faktor genetik biasanya terjadi gangguan pada saat pembentukan janin, pada saat pembentukan organ di janin, kemudian ada fusi dan pembentukan anus dari tonjolan embrionik. Nah, untuk environmental factor atau faktor lingkungan tadi sudah dijelaskan, mungkin karena penggunaan obat-obatan dan konsumsi alkohol selama hamil. Jadi memang Anda sudah belajar ya untuk obat-obatan teratogenik atau bisa meracuni janin, bisa saja obat-obatan yang dikonsumsi selama hamil itu ternyata menyebabkan kelainan pada janin, apalagi alkohol dan merokok ya itu sudah jelas-jelas menjadi faktor yang menjadi penyebab
terjadinya kegagalan pembentukan organ pada janin. Selanjutnya, bagaimana sih manifestasi dari kasus atau kelainan atresia ani? Nah, karena atresia ani itu tidak bisa mengeluarkan feses, maka akibatnya kotoran atau mekonium itu bisa tertahan di lambung ya. Lama-lama kalau tidak bisa diatasi, maka manifestasi klinisnya bayi akan muntah-muntah pada 24 sampai 48 jam setelah lahir. Nah, jadi karena tertumpuk ya untuk fesesnya, maka akhirnya feses itu atau mekonium yang berwarna hijau itu bisa keluar melalui saluran pencernaan, yaitu muntah-muntah ya. Kemudian pada bayi wanita sering ditemukan buang air besar feses keluar dari vagina, sedangkan pada laki-laki dapat terjadi di uretra. Jadi bisa jadi kalau pada perempuan itu mencari fesesnya itu keluar mencari lubang yang lain, yaitu melalui vagina, sedangkan untuk laki-laki bisa keluar lewat uretra. Jadi air kemihnya itu bisa bercampur dengan feses karena tidak ada lubang yang seharusnya digunakan untuk mengeluarkan feses. Kemudian yang ketiga, mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah kelahiran. Makanya penting sekali bayi kalau setelah lahir akan ditanyakan sudah BAB dan BAK atau belum, karena indikasi adanya gangguan pada saluran pencernaan pada bayi, misalnya Hirschsprung atau atresia ani, jika mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah kelahiran. Kemudian, karena tidak mempunyai anus, maka tidak akan dapat dilakukan pengukuran suhu rektal. Nggak ada anus di mana mau mengukur suhunya. Kemudian yang kelima, mekonium keluar melalui sebuah fistula atau anus yang letaknya salah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, akan ada fistula-fistula atau sesuatu lubang yang harusnya itu tidak tepat letaknya. Yang keenam, perut kembung 4-8 jam setelah lahir ya. Kalau perut kembung tidak perlu menunggu 24 jam ya. 4-8 jam setelah lahir perut akan kembung karena harusnya mekonium itu segera keluar. Nah, kemudian bayi bisa muntah-muntah pada umur 24-48 jam. Nah, bagaimana dengan patofisiologinya? Jadi atresia ani ini disebut anorektal anomali atau imperforato anus, merupakan kelainan kongenital di mana terjadi perkembangan abnormal pada anorektal di saluran gastrointestinal. Nah, kelainan ini bisa terjadi pada anus, rektum, atau keduanya. Oke, kemudian bagaimanakah proses dari pembentukan waka itu sendiri? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan kelainan kongenital terjadi pada saat pembentukan janin ya. Nah, untuk pembentukan janin itu sendiri dimulai dari minggu kelima gestasi ya. Jadi ternyata pada minggu kelima gestasi itu dalam tubuh janin, kloaka mulai berkembang menjadi saluran urinari, genital, dan rektum. Jadi pada minggu kelima sudah terbentuk saluran urinari, genital, dan rektum. Sedangkan pada minggu ke-6 gestasi, septum urorektal sudah membagi kloaka menjadi sinus urogenital anterior dan intestinal posterior. Sudah dibagi-bagi sinus urogenital sendiri, kemudian intestinal posterior sendiri. Pada minggu ke-7, pemisahan segmen rektal dan urinari itu sudah sempurna. Jadi harusnya pada minggu ke-7 itu
segmen rektalnya sendiri, urinari sendiri, sehingga antara BAB dan BAK itu tidak terbentuk fistula yang akan mencampur keduanya. Selanjutnya, pada minggu ke-9, bagian urogenital sudah memiliki lubang eksterna dan bagian anus sudah tertutup membran. Nah, jika proses ini terganggu, maka terjadilah yang namanya atresia ani. Kemudian, bagaimana sih seharusnya pergerakan dari mekonium dari usus halus atau dari lambung ke anus? Harusnya selama pergerakan usus, mekonium itu akan melewati usus besar menuju ke rektum dan selanjutnya dari rektum akan menuju ke anus. Persarafan di anal kanal membantu sensasi keinginan untuk buang air besar. Jadi sensasi saraf-saraf di anal kanal ini yang membantu sensasi untuk keinginan buang air besar. Kemudian otot tersebut membantu mengontrol pengeluaran feses saat buang air. Nah, pada bayi dengan malformasi anorektal atau atresia ani, terjadi beberapa kondisi abnormal. Jadi tidak sesederhana yang dipikirkan atresia ani itu tidak memiliki anus ya. Tapi bayi dengan atresia ani ini memiliki beberapa kondisi yang tidak normal. Misalnya lubang anus sempit atau stenosis tadi ya. Lubang anus sempit atau dia salah letaknya, makanya ada letak tinggi, intermediate, dan rendah. Kemudian terdapat membran saat pembukaan anal, atau rektum tidak terhubung dengan anus, atau rektum terhubung dengan saluran kemih atau sistem reproduksi melalui fistula, tapi tidak ada pembukaan anus. Makanya tadi untuk kasus saluran kemih, untuk kasus rektum yang terhubung dengan saluran kemih atau sistem reproduksi, akan ada ciri-ciri jika pada bayi wanita atau perempuan akan muncul feses pada atau melalui vagina, kemudian pada laki-laki akan muncul feses melalui saluran kemihnya. Nah, untuk selanjutnya, apa saja pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk menegakkan kasus ini? Yang pertama adalah pemeriksaan radiologis. Nah, pemeriksaan radiologis ini bisa dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya obstruksi intestinal. Kemudian bisa menggunakan sinar X abdomen untuk menentukan kejelasan keseluruhan bowel dan mengetahui jarak pemanjangan kantung rektum dari sphinkternya. Sementara untuk ultrasound terhadap abdomen, ini untuk melihat fungsi intestinal terutama sistem pencernaan apakah mengalami obstruksi atau mengalami kelainan. Selanjutnya bisa juga menggunakan pemeriksaan fisik rektum yaitu colok dubur. Ini akan diketahui ada atau tidaknya bentuk rektum atau anus. Kemudian dari pemeriksaan urin, apakah urinnya bercampur dengan feses atau tidak. Untuk pemeriksaannya bisa menggunakan pemeriksaan radiologik dengan enema barium, kemudian waspada terjadinya megakolon sekunder, dan pemeriksaan radiologis invertogram ini biasanya untuk mengetahui apakah ada fistel atau tidak. Penata laksanaannya ini ada dua, yang pertama medis dan yang kedua adalah keperawatan. Untuk medis bisa melalui eksisi membran anal atau dengan membentuk fistula atau biasa kita kenal dengan kolostomi. Kemarin juga sudah dibahas ya tentang Hirschsprung yang juga menggunakan metode pembedahan kolostomi. Untuk keperawatan bisa menggunakan edukasi, jadi kita edukasi keluarga pasien untuk tata laksana operasi mulai dari pada saat lahir, kemudian nanti setelah
berapa bulan harus apa lagi dilakukan. Ini semua diedukasi secara lengkap agar orang tua ini tidak khawatir terhadap kondisi anaknya karena sudah dapat pengetahuan atau ilmu dari perawat. Kemudian yang perlu ditekankan pada saat membuat kolostomi atau anus buatan itu adalah selalu menjaga kebersihan anus dan menjaga kesehatan anak dengan pemberian gizi yang seimbang. Selanjutnya, untuk medis tadi kan menggunakan pembedahan ya, eksisi dan fistula. Nah, ini ada beberapa macam pilihannya. Yang pertama adalah PSARP, kemudian bisa menggunakan kolostomi dan vaginostomi, atau menggunakan PSA, PSAF, VURP. Ribet ya. Untuk PSARP ini dilakukan pada kasus atresia anidefek letak rendah, kemudian kolostomi dan vaginostomi dilakukan untuk defek tipe kloaka pada perempuan. Nah, untuk PSA VURP digunakan atau dilakukan 6 bulan kemudian. Nah, sekarang Anda bisa cari apa itu singkatan dari PSARP kemudian PSA VURP. Silahkan tuliskan di chat forum diskusi ya. Kemudian ada juga menggunakan kolostomi, ini biasa dipilih untuk neonatus dan bayi. Kemudian transversokostomi, ini kolostomi pada transversum. Sigmoidostomi ini biasa menggunakan dengan metode double barrel ya, dengan dua salurannya. Selanjutnya untuk ASKEP, jadi untuk ASKEP seperti biasa pengkajian meliputi biodata, kemudian keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, kesehatan yang lalu, kemudian kasus riwayat kesehatan seperti pada bayi pada umumnya, meliputi prenatal, natal, dan postnatal. Kemudian infant, toddler, prasekolah, sekolah atau remaja ini dipilih sesuai dengan kasusnya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan juga dikaji bagaimana riwayat kesehatan keluarga, mental, psikologi, spiritual, aktivitas, pemeriksaan fisik, tes diagnostik yang mungkin disertakan atau dilakukan, dan melakukan terapi medis apa saja. Selanjutnya, untuk diagnosa keperawatan yang bisa muncul karena ini pasti dilakukan pembedahan ya, nggak ada lagi jalan kalau tidak dibedah ya, karena tidak ada saluran untuk mengeluarkan feses, maka diagnosa keperawatan bisa muncul pre-op dan post-op. Untuk pre-op seperti biasa, kalau mau operasi pasti timbullah perasaan kecemasan ya, karena ini bayi, maka yang cemas itu orang tuanya. Jadi bisa diangkat diagnosa kecemasan pada orang tua. Kemudian bayi pasti akan mengalami masalah eliminasi karena mengalami gangguan pengeluaran feses. Setelah itu, untuk diagnosa post operasinya tentu saja nyeri. Nyeri pada bayi bisa diukur dengan skala MIPS ya. Sementara untuk luka operasinya ini akan muncul diagnosa resiko tinggi infeksi. Diagnosa pertama dan intervensinya, gangguan psikologis atau kecemasan ini berhubungan dengan kurangnya pengetahuan keluarga tentang penyakit serta prosedur operasi. Intervensinya jelaskan pada keluarga bagaimana kondisi penyakit, kemudian apa saja yang harus dilakukan, bagaimana kondisi saat terjadi bedah. Informasikan tentang persiapan operasi dan orientasikan anak serta orang tua dalam lingkungan yang baru. Jelaskan dan diskusikan pada keluarga tentang prosedur operasi dan waktu operasi. Jelaskan prosedur operasi jika ada indikasi pemasangan NGT, dan ciptakan lingkungan yang familiar. Jelaskan pada keluarga gambaran pada anak setelah tindakan operasi. Selanjutnya yang diagnosa kedua adalah gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi BAB. Intervensinya kolaborasi untuk tindakan kolostomi
dan observasi status kebutuhan eliminasi BAB klien. Diagnosa yang ketiga, nyeri berhubungan dengan luka operasi. Ini intervensinya berikan tindakan kenyamanan, misalnya massage, kemudian posisi yang nyaman, dan berikan anak itu mainan. Kemudian berikan dan ajarkan teknik distraksi pada keluarga, misalnya dengan bercerita, kemudian bercanda, dan mengajak bermain anak. Bantu melakukan rentang gerak dan dorong ambulasi dini, hindari posisi duduk lama, monitor adanya kekuatan otot abdomen dan nyeri tekan, dan kolaborasi pemberian obat penurun nyeri atau obat analgesik. Yang terakhir, resiko terjadinya infeksi pada luka kolostomi berhubungan dengan sifat asam dari feses. Intervensinya pertahankan perawatan aseptik dan balutan luka tetap kering. Jelaskan dan anjurkan keluarga tentang perawatan luka dan faktor terjadinya masalah resiko infeksi. Ajarkan pada keluarga tentang identifikasi adanya tanda infeksi seperti KDRT plus F, observasi pada luka adanya tanda infeksi, dan observasi TTV yang meningkat. Jadi diobservasi semuanya. Untuk tambahan sebelum kita ke atresia biliar, ada komplikasi jangka pendek pada klien atresia ani, yaitu asidosis hiperkloremi, kemudian bisa mengalami infeksi saluran kemih yang berkepanjangan dan kerusakan uretra karena tadi saluran kemih dan BAB-nya jadi satu, jadi bisa beresiko infeksi saluran kemih berkepanjangan. Komplikasi jangka panjang dapat terjadi antara lain stenosis, kemudian konstipasi, masalah toilet training, prolaps mukosa anorektal, fistula kambuhan. Dan yang parah lagi, kalau tidak segera dilakukan penanganan, bisa terjadi obstruksi intestinal. Oke, selanjutnya yang kedua adalah atresia biliar. Jadi kita bisa lihat gambarnya untuk atresia biliar ini ya. Jadi untuk atresia biliar ini terjadi karena proses inflamasi berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan progresif pada duktus biliar ekstrahepatik sehingga menyebabkan hambatan aliran empedu. Jadi secara sederhananya atresia biliar ini adalah terjadi penyempitan atau kerusakan progresif pada duktus biliar ekstrahepatik sehingga tidak ada atau aliran empedu dari hati itu terganggu atau tidak bisa mengalir ke saluran empedu. Nah, atresia ductus hepaticus atau biasa dikenal dengan atresia biliar merupakan penyakit langka yang menyerang organ hati dan saluran empedu pada bayi. Untuk prevalensi kasus ini sebenarnya lumayan banyak ya, 1 dibanding 15.000 kelahiran. Berbagai teori diangkat sebagai etiologi atresia biliar, namun memang untuk etiologi yang pasti belum dapat diketahui. Jadi sama seperti atresia ani, etiologinya itu masih istilahnya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atau teori-teori dari para ahli. Apakah itu atresia biliar? Atresia ductus hepaticus atau atresia biliar adalah suatu penghambatan di dalam saluran yang membawa cairan empedu dari liver ke kantong empedu. Jadi karena salurannya itu mengecil, terhambat, atau stenosis, maka akan terjadi gangguan atau penghambatan saluran yang membawa cairan empedu dari liver ke kantong kemih, ke kantong empedu. Jadi kita sama-sama tahu ya, kalau
di dalam hati itu kan menghasilkan cairan empedu nanti yang akan disalurkan atau dibawa ke kantung empedu sehingga membawa pewarnaan pada feses saat BAB. Kalau ada penghambatan, maka cairan empedu ini tidak bisa dikeluarkan secara wajar sehingga akan tertumpuk pada hati. Nah, inilah yang sebenarnya menyebabkan hati itu mengalami inflamasi sehingga terjadi kerusakan progresif dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kegagalan hati. Ini bisa disebut juga gangguan saluran empedu pada bayi baru lahir atau atresia biliar adalah tidak adanya atau kecilnya lumen pada sebagian atau keseluruhan traktus biliar ekstrahepatik yang menyebabkan hambatan aliran empedu. Jadi secara sederhananya karena ada hambatan sehingga cairan empedu dari hati tidak bisa disalurkan ke kantong empedu. Ini bisa Anda amati anatomi dari hati dan saluran empedunya. Jadi kalau yang normal itu ada duktusnya, ada saluran empedunya, kemudian ini empedunya ya, ini kantong empedunya. Nah, nanti dari hati cairan empedu ini akan dibawa ke kantong empedu dan nanti dari sini akan dibawa ke usus sehingga nanti bisa membuat pewarnaan pada feses atau tinja. Kalau ini terganggu, misalnya tidak ada duktusnya atau penyempitan, nah ini bisa menyebabkan cairan empedu terakumulasi di hati, tidak bisa keluar melalui salurannya. Untuk klasifikasinya, ini bermacam-macam untuk penghambatannya. Tipe 1 itu letaknya di bagian bawah ya. Kemudian, nah ini bisa Anda lihat. Nah ini harusnya adalah usus halusnya ya. Ini usus halusnya, Anda bisa lihat di sini, cairan empedunya tidak bisa masuk ke usus halus karena ada penghambatan. Kemudian ada juga yang letaknya itu di atas, tipe 2A. Tipe 2B ini hampir menyeluruh ya, mulai dari sini sampai bawah. Kemudian yang tipe 3 itu sudah memblok salurannya. Ini berarti sudah parah ya. Tipe 1 dan 2 merupakan jenis atresia biliar yang dapat dioperasi karena memang masih segini ya untuk kondisi dari stenosisnya atau kerusakan pada duktusnya. Sedangkan tipe 3 adalah bentuk yang tidak dapat dioperasi atau non-treatable. Nah, sayangnya dari semua kasus atresia biliar hanya 10% yang tergolong tipe 1 dan 2. Jadi kebanyakan memang sudah parah ya, sudah tipe 3. Nah, etiologinya apa saja? Tadi sudah dijelaskan, masih kemungkinan teori para ahli. Jadi etiologinya atresia biliar ini bisa karena infeksi reovirus 3 atau rotavirus, bisa malformasi kongenital karena pembentukan pada saat janin, bisa karena infeksi sitomegalovirus yang mengenai organ hati dan saluran empedunya, atau bisa juga karena teori autoimun karena imunitas pada bayi tersebut yang mengalami gangguan atau autoimun. Selanjutnya, manifestasi klinis dari kasus ini adalah yang pertama penyakit kuning ya. Jadi karena terjadi penumpukan empedu ya pada hati sehingga menyebabkan penyakit kuning hiperbilirubin. Nah, kita tahu sendiri
ikterus atau penyakit kuning terjadi karena tingkat bilirubin yang sangat tinggi, yaitu pigmen empedu yang akhirnya masuk ke dalam aliran darah. Nah, jaundice atau ikterus itu disebabkan hati yang belum matur pada bayi baru lahir. Ini hilang dalam minggu pertama sampai 10 hari kehidupan. Seorang bayi dengan atresia biliar tampak normal saat lahir, tapi ikterus berkembang pada 2 atau 3 minggu setelah lahir. Nah, jadi ikterusnya biasanya akan berkembang 2 sampai 2 atau 3 minggu setelah lahir, dan kalau tidak ditangani maka dia akan terus ikteris ya. Biasanya ikteris ini kekuningan pada kulit dan mata. Yang selanjutnya, urin akan berwarna gelap yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin, yaitu produk pemecahan dari hemoglobin dalam darah. Bilirubin kemudian disaring oleh ginjal dan terbuang dalam urin. Selanjutnya, tinja akan berwarna pucat. Karena apa? Karena tidak ada empedu atau pewarnaan bilirubin. Jadi memang fungsinya kantung empedu itu untuk pewarnaan pada tinja. Kalau tidak ada empedu atau pewarnaan bilirubin yang masuk ke usus mewarnai feses, maka dipastikan tinja akan menjadi berwarna pucat. Kemudian pembesaran hati karena liver akan mengalami degenerasi sebab terjadi penumpukan bilirubin, itu kan semacam racun ya, terjadi penumpukan yang berlebihan sehingga akan terjadi hepatomegali atau pembesaran hati, kemudian terjadi splenomegali, limfa juga ikut membesar, dan pada anak biasanya akan atau pada bayi penurunan berat badan jika berkembang ikterus yang meningkat. Sementara pada saat usia bayi mencapai 2-3 bulan, akan timbul gejala gangguan pertumbuhan, kemudian gatal-gatal, rewel, dan splenomegali. Selanjutnya, bagaimanakah patofisiologi dari atresia biliar ini? Untuk patofisiologinya, atresia biliar terjadi karena inflamasi berkepanjangan yang bisa menyebabkan kerusakan progresif pada duktus biliar ekstrahepatik sehingga menyebabkan hambatan aliran empedu dan tidak ada atau kecilnya lumen pada sebagian atau keseluruhan traktus biliar menyebabkan obstruksi aliran empedu. Jadi aliran empedunya mengalami kerusakan. Nah, obstruksi ini akan menimbulkan hiperbilirubin karena dia tidak mengalir secara normal, maka akan tertumpuk dan menyebabkan hiperbilirubin terkonjugasi yang disertai bilirubinemia. Obstruksi saluran biliar hepatik, ekstrahepatik dapat total maupun parsial. Penyebab tersering obstruksi biliar ekstrahepatik adalah sumbatan batu empedu pada ujung duktus, karsinoma kaput pankreas, karsinoma ampula vateri, dan struktura pasca peradangan. Nah, selanjutnya obstruksi pada saluran empedu ekstrahepatik menyebabkan obstruksi cairan normal empedu dari hati ke kantong empedu, kemudian ke usus. Akhirnya terbentuk sumbatan dan menyebabkan cairan empedu berbalik ke hati. Ini akan menyebabkan peradangan, edema, dan degenerasi hati. Kalau dibiarkan terus-menerus, asam empedu ini kalau dibiarkan menumpuk di hati, maka bisa menyebabkan fibrosis bahkan sirosis hati. Sirosis hati akan menekan vena portal sehingga akan mengakibatkan kegagalan hati. Ya, berarti hatinya sudah mengalami gagal hati ya. Ini hati dalam konteks sebenarnya ya, bukan secara harfiah ya. Selanjutnya, cairan empedu yang tersebar ke aliran darah dan kulit ini bisa menyebabkan gatal. Sementara hiperbilirubin yang terjadi di hati bisa menyebabkan ikterit dan hepatomegali.
Nah, ini untuk pathway-nya bisa dipelajari sendiri ya, dari infeksi virus atau bakteri, inflamasi berkepanjangan, sampai akhirnya muncul diagnosa-diagnosa yang seperti ini. Pola nafas tidak efektif, nutrisi kurang kebutuhan, kerusakan kualitas kulit, volume cairan, dan ansietas. Untuk pemeriksaan penunjang bisa menggunakan tes darah, misalnya kultur darah, kemudian kultur virus, kita periksa PTT-nya, waktu pembekuan darah, albumin, dan total protein, bisa periksa bilirubin juga, dan enzim hatinya seperti apa. Kemudian, tes pencitraan bisa menggunakan USG perut dan hepatobiliary scan atau HIDA. Untuk biopsi, biasanya adalah mengambil sampel jaringan hati. Jika terdiagnosis penyakit atresia biliar, bisa langsung diobati saat itu juga. Penata laksanaannya, pertama bisa menggunakan terapi medikamentosa, tentunya ini hanya sementara karena memang untuk penanganan harusnya langsung dilakukan pembedahan tadi ya. Untuk terapi medikamentosa menggunakan fenobarbital 5 mg per kilogram berat badan dibagi 2 dosis per oral untuk merangsang enzim glukuronil transferase sehingga bisa mengubah bilirubin indirect menjadi bilirubin direct. Kemudian bisa menggunakan kolestiramin 1 gram per kilogram berat badan dibagi 6 dosis untuk memotong siklus enterohepatik asam empedu sekunder. Tapi tetap saja karena mengalami kegagalan, tetap obat-obatan ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi harus dengan pembedahan tadi. Untuk terapi nutrisi tetap diberikan makanan yang mengandung MCT, medium chain triglyceride, untuk mengatasi malabsorpsi lemak dan penata laksanaan defisiensi vitamin yang larut dalam lemak. Untuk terapi pembedahan dikenal dengan prosedur Kasai ya. Jadi prosedur Kasai ini merupakan operasi untuk membuka saluran empedu. Nah, saluran yang rusak di hati, extrahepatic duct tadi dibuang dan menggantikan dengan usus bayi sendiri, sehingga memungkinkan empedu dari hati langsung mengalir ke usus. Yang rusak dibuang, dialirkan langsung ke usus. Prosedur ini bukan pengobatan, ini hanya pendukung tumbuh kembang bayi secara optimal selama beberapa tahun. Nah, jika prosedur Kasai ini gagal, maka langkah terakhir adalah transplantasi hati, yaitu pencakokan hati ya. Nah, ini contohnya, ini gambarnya bisa Anda lihat prosedur Kasai. Ini sebelum dilakukan Kasai, ini terjadi stenosis sehingga tidak bisa menyambung ke usus. Nah, ini setelah Kasai langsung disambungkan ke usus sehingga empedunya bisa mengalir langsung ke usus. Keberhasilan Kasai tergantung dari pembedahannya itu pada usia berapa. Biasanya berhasil pada usia lebih dari 2-3 bulan. Tingkat kerusakan hati pada saat operasi, jumlah dan ukuran saluran mikroskopis, serta pengalaman dari tim operasi itu sendiri. Nah, untuk pedoman gizi, gunakan diet yang seimbang, suplemen vitamin, dan MCT tadi. Nah, untuk komplikasi, jika tidak segera ditangani, bisa mengalami kolangitis, kemudian hipertensi portal, varises esophagus, hepatopulmonary syndrome, serta mengalami keganasan, misalnya kanker hati. Masalah keperawatannya bisa defisit volume cairan, nutrisi kurang liputan tubuh, risiko gangguan tumbang, kerusakan identitas kulit, dan risiko ketidakefektifan pola nafas. Intervensinya, konsultasi terkait rencana pembedahan, pos operasinya, konsultasi terkait gizi, kemudian terapi nutrisi enteral serta parenteral. Jika terjadi pruritus, berendam dengan air hangat dan memotong kuku, menghindari menggaruk kulit, serta membutuhkan dukungan psikososial. Oke, demikian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa chat langsung atau kirim ke email. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.